Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an mu'azzaman li sayyidil mursalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa husukum wa nafsi ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada siang hari ini di masjid yang mulia, di bulan yang mulia, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan pengabdian kepadanya dengan melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita berharap semoga semua amal ibadah kita, termasuk ibadah puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita berada dalam barisannya kelak dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Khatib wasiat kepada diri pribadi khususnya, umumnya kepada hadirin jamaah salat Jumat. Marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita sudah dipertemukan dengan 10 akhir di bulan Ramadan. Berarti kita sudah menjalani ibadah puasa kurang lebih 20 hari. Yang mana keutamaan bulan Ramadan apabila menjumpai kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dia datang membawa keberkahan, membawa kemuliaan, membawa keagungan. Apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dalam keadaan berpuasa, maka semuanya dinilai ibadah. Ibadah fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Ibadah sunnah menjadi pahala seperti ibadah fardu. Yang biasa tidak ada nilai ibadah, seperti tidur atau kita duduk santai, kita termenung dan lain sebagainya. Di bulan-bulan biasa tidak dinilai ibadah, di bulan Ramadan dinilai ibadah. Luar biasa anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang patutnya kita syukuri. Belum nanti di akhirat. Allah janjikan bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan diampuni semua dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang. Akan tetapi jangan sampai kita menyia-nyiakan
keagungan dan kemuliaan bulan suci Ramadan menghampiri kita, jangan sampai terlewatkan sehari pun selama kita memiliki kekuatan, kemampuan, dan kesehatan untuk menjalani ibadah puasa. Di dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang ada dalam kitab hadis Bukhari, man aftara yauman min Ramadana min ghairi uzrin wala maradin lam yaqdihi siyamud dahri wa in somahu. Barang siapa yang sengaja tidak puasa di bulan suci Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syara, tanpa sakit, maka walaupun dia bayar 1 tahun penuh, tidak akan bisa ditebus, tidak akan bisa digantikan itu dosanya tidak puasa 1 hari tanpa ada sebab, tanpa ada uzur. Yang dibolehkan nggak puasa itu kalau ada uzur, seperti orang melakukan perjalanan jauh, dan perjalanan ini tidak boleh seenaknya semaunya kita. Kita berjalan hanya berapa kilo, kemudian nggak puasa, nggak bisa. Yang dibolehkan berbuka kalau perjalanannya diperkirakan mencapai, dalam kitab fikih disebut marhalaten, 2 kali nginep kalau berjalan kaki, atau 80 sampai 90 kilo. Jarak tempuh 90 kilo kita melakukan bepergian, dibolehkan nggak puasa. Kalau sekiranya darurat menjadikan kita lemas, menjadikan kita payah di perjalanan, boleh berbuka, boleh gak puasa. Tapi kalau dari sini hanya ke Bekasi kemudian dijadikan alasan gak puasa, itu termasuk gak puasa tanpa sebab. Dosanya kalau diganti dengan puasa 1 tahun tidak akan terbayarkan. Ancaman dari Nabi Muhammad SAW sangat berat bagi orang yang sengaja gak puasa atau tidak sakit atau tidak tua. Orang yang dibolehkan gak puasa kalau sudah tua renta, sudah pikun, sudah lupaan, boleh gak puasa. Orang yang menyusui kalau sekiranya dikhawatirkan bayi yang disusuinya itu menjadi sakit gara-gara dibawa puasa, boleh gak puasa. Tapi wajib dikodok nanti dan bayar fidyah. Sakit pun ada aturannya. Sakit yang sekiranya menimbulkan, mendatangkan kematian, boleh gak puasa. Kalau hanya sakit gatal-gatal, gak bisa. Sakit hanya pusing dikit, gak bisa. Tetap harus puasa. Kalau umpamanya gatal-gatal dikit kemudian gak puasa, maka itu sama dengan melaksanakan atau meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada uzur. Yang bahayanya, kalaupun ditebus dengan puasa 1 tahun, tidak akan terbayarkan itu yang 1 hari itu. Apalagi kalau berminggu-minggu, berhari-hari, apalagi 1 bulan penuh gak pernah puasa, na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, menjadi hamba-hamba pilihannya, diberikan kekuatan iman kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, dan alhamdulillah sudah sampai 10 akhir di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan puasa ini ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bagi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Qaul para ulama, Lailatul Qadar itu di bulan puasa hanya 1 malam. Dan itu terjadi tidak bisa diketahui oleh halayak ramai. Turunnya yang disebut Lailatul Qadar hanya Allah yang tahu dan orang-orang tertentu yang diberitahu. Sehingga kita menjadi muqallid, menjadi pengikut para imam-imam yang sudah terpercaya dalam segala keilmuannya, termasuk ilmu kasyafnya, ilmu batinnya. Di antaranya kalau Imam Syafi'i, beliau menjelaskan turunnya Lailatul Qadar itu setiap malam ganjil di akhir bulan suci Ramadan, 21, 23, 25, 27, 29. Imam Ghazali menyatakan tergantung dimulainya puasa.
Kalau puasa kayak kita kemarin atau tahun ini hari Kamis, maka jatuhnya malam Lailatul Qadar itu pada malam 25. Barang siapa yang mengisinya itu pada malam-malam tersebut atau pas malam Lailatul Qadar kita beribadah, maka itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang nilainya sama dengan ibadah 1000 bulan atau 83 tahun, 4 bulan. Bonus dari Allah. Walaupun hanya ibadah sholat 2 rakaat umpamanya pada malam hari, sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah mutlak atau sholat tahajud atau sholat hajat atau sholat tasbih, kemudian kita diniatkan semoga mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, pas itu Lailatul Qadar turun, maka keutamaannya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Subhanallah. Jangan sampai terlewatkan, masih ada kesempatan buat kita. Malam 25, 27 dan 29. Sehingga banyak orang yang melaksanakan i'tikaf di masjid-masjid untuk mengintip malam Lailatul Qadar. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang rajin menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan terakhir, dengan adanya kewajiban membayar zakat fitrah itu mengingatkan kita, memberikan pelajaran buat kita untuk selalu peduli kepada sesama. Selalu kita punya rasa belas kasihan kepada sesama. Karena di dalam hadis sudah dijelaskan wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong sesamanya. Allah akan membantu hambanya selama hambanya saling membantu dengan sesamanya. Kita kalau ingin ditolong oleh Allah, tolonglah sesama saudara kita, tetangga kita. Kalau kita ingin diberikan bantuan oleh Allah, apapun Allah akan membantu selama kita masih ada ingat selalu membantu antara sesama kita. Kalau kita agak ada peduli kepada orang lain, maka jangan harap Allah akan selalu menolong ketika kita membutuhkan pertolongannya. Baik di dunia, terutama kelak di akhirat, agar kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalinlah hubungan kepada Allah dengan baik, jalinlah hubungan kepada sesama dengan baik, yaitu yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, duribat alaihimuz zillatu aina ma sukibu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kehinaan kepada manusia dimanapun dia berada, dunia apalagi di akhirat, kecuali orang yang selalu berhubungan baik kepada Allah dan berhubungan baik kepada sesama. Jadi tidak cukup ibadah yang rajin, tetapi kita harus juga memikirkan saudara dan tetangga kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang menjadi pilihannya, selalu berikan hidayah dan taufiknya, bisa melaksanakan ibadah dengan sepenuhnya, menjauhi larangan Allah dengan sepenuhnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.